Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ingat ketika saya kecil, barangkali kecilnya seperti Andrew atau barangkali Obed ya, usia 6 atau 7 tahun pada waktu itu, tahun 69, tahun 70 lah, jadi sudah 50 tahun yang lalu, saya diantarkan oleh orang tua saya ke kampung di Munte, dan kemudian di kampung itu kerja saya ya kadang-kadang kalau padi sudah menguning, maka saya menjaga padi, atau kalau cabai sudah waktunya dipanen, maka saya memanen cabai. Saya ingat ketika saya menjaga padi dari burung-burung itu, saya merenunglah di semacam gubuk kecil yang tinggi yang dibuat di tengah sawah supaya bisa melihat padi ke sekitarnya. Pada waktu itu saya ingat saya merasa sangat sedih karena saya kira apakah saya punya masa depan? Apakah hidup saya akan bisa menjadi baik? Karena saya merasa sendiri, kalaupun ada kakek nenek mereka sudah tua, tentu tidak bisa memberikan perhatian atau nasihat yang baik bagi saya, sehingga saya merasa bahwa saya sendiri, dan kemudian sering sedih, ya saya ingat juga sering menangis, karena saya merasa waktu itu dibuang oleh orang tua saya, walaupun karena saya nakal, dan juga sering dimarahin oleh kakek dan nenek atau oleh orang lain juga, mungkin karena saya nakal dan mengganggu mereka. Saya tidak tahu bagaimana harus bersikap, tetapi waktu itu saya merasa bahwa saya tidak punya masa depan. Tetapi ketika kemudian saya melihat hari-hari sekarang bagaimana Tuhan menuntun, maka sama seperti tadi kata Nandegio bahwa Allah memberkati, Allah mengurapi sehingga kemudian bisa melihat siklus hidup atau melihat perjalanan hidup itu, terlihat di sana tangan Allah yang memberkati, menjaga, mengurapi sehingga semua menjadi sangat baik. Oleh karena itulah saya ingin mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk membaca firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 3 dengan topik Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya akan membacakan Pengkhotbah 11 ayat 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan kata Ia dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan I huruf besar yang menyatakan bahwa Ia adalah Allah, dan Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah subjek, itulah Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang kepadanya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dan masa depan kita. Lalu kata kedua ialah kata membuat. Ia membuat. Jadi artinya ini menunjukkan keaktifan Allah, ini membuat sesuatu yang dilakukan oleh Allah. Ia membuat. Kemudian yang ketiga ialah apa yang Ia buat. Disebutkan di sini ialah kata segala sesuatu. Jadi Allah tidak membuat satu saja, Allah tidak membuat beberapa saja, tetapi Allah membuat segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini, besar kecil, dimanapun Allah membuat. Jadi Allah membuat segala sesuatu. Bagaimana, untuk apa Allah membuat? Maka kemudian kata keempat ialah indah. Jadi Allah membuat segala sesuatu, apapun itu, yang buruk, yang kurang baik, dibuatnya menjadi indah. Jadi Allah membuat segala sesuatu
menjadi indah. Jadi kalau kita perhatikan misalnya dalam kitab Kejadian, kisah penciptaan, maka Allah membuat dunia yang kacau ini dengan sabda, dengan katanya, menjadi baik. Jadilah terang, kemudian dari yang gelap tadi, kata yang dipakai di situ yang kemudian sekarang terkenal ialah kata chaos. Jadi kacau balau. Keadaan yang kacau balau, Tuhan Allah dengan satu kata, dengan firman, maka yang kacau balau itu kemudian menjadi baik. Kemudian kata berikutnya ialah pada waktunya. Pada waktunya di sini nyanya bukan huruf besar, tetapi huruf kecil. Itu artinya pada waktunya, pada waktu tertentu. Jadi, ia atau Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika tadi saya kecil, mau kecil barangkali ya tadi saya katakan barangkali sebaya Andrew atau sebaya Obed, masih SD kelas 1, kelas 2, saya melihat segala sesuatu demikian buruk, saya melihat ke depan pun begitu buruk, tetapi Allah membuat segala sesuatu dalam hidup saya menjadi indah pada waktunya. Inilah ajaran Tuhan, inilah sifat dan karakter Tuhan yang harus kita imani. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita harus mengimani, harus tahu dan harus percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tadi kita memuji Tuhan, dan saya merasa bahwa pujian itu adalah pengalaman hidup saya dan juga saya kira pengalaman hidup setiap orang percaya. Tadi pujian kita mengatakan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau jujur, kalau kita mau membuka mata, kalau kita mau membuka hati, setahun sudah pandemi, kita masih ada, masih hidup, masih bisa makan, masih punya pekerjaan, itu semua bisa karena Tuhan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan Tuhan. Karena kemurahannya lah maka kita bisa ada seperti hari ini. Kemudian lagu tadi juga mengatakan, kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kalau hari ini kita baik, hari esok kita punya harapan. Karena Tuhan merancangkan masa depan kita. Orang-orang Israel yang dibuang ke Babilonia sangat patah hati, sangat hancur hati. Karena itulah mereka kemudian bertanya melalui Nabi Yeremia bahwa Tuhan Allah sudah meninggalkan kami karena dosa kami. Dan Tuhan membiarkan kami terhina. Dan Tuhan membiarkan kami terbuang ke Babilonia. Tetapi apa kemudian jawab dari Tuhan melalui Nabi Yeremia? Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 firman Tuhan katakan, sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagi kamu, firman Tuhan. Rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kemalanganmu, untuk memberimu masa depan dan pengharapan. Nah, itulah yang Tuhan katakan kepada umat yang terbuang itu dan kepada siapa saja. Barangkali ketika saya kecil itu, ketika barangkali saya ke gereja waktu itu, barangkali saya mendengar firman Tuhan juga. Tetapi selama saya di kampung, seingat saya tidak pernah ke gereja. Sehingga saya tidak pernah mendengar firman Tuhan. Tetapi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, maka kita harus percaya rancangan Tuhan atas kita orang yang percaya kepadanya ialah rancangan damai sejahtera. Dan rancangan untuk masa depan dan penuh pengharapan. Dan kemudian ini tergenapi ketika pada masa pemerintahan Raja Koresi, Tuhan kemudian mengembalikan umat itu kembali ke Yerusalem. Dan kemudian mereka membawa banyak kekayaan dari negeri Persia itu untuk mereka bawa ke Yerusalem. Dengan demikian, seperti yang Raja Salomo kemudian katakan, pada akhirnya, pada finalnya, pada ujungnya nanti, rencana Tuhanlah yang akan terjadi. Barangkali kita melewati proses-proses yang tidak mudah, tetapi pada akhirnya, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kehendak Tuhan itu ialah
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun prosesnya barangkali pahit, seperti yang dialami oleh orang Israel ketika mereka terbuang ke Babilonia, pada akhirnya mereka dibawa kembali ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya itu. Oleh karena itu, kita perlu mengimani dalam hati kita, walaupun pada masa pandemi sekarang, kita harus mengaminkan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan merancangkan sesuatu yang indah bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma pasal 8 ayat 28 Tuhan berfirman, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kembali kata segala sesuatu, dan juga kembali turut bekerja keaktifan Allah, usaha Allah dengan segala kuasanya di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka. Siapa mereka? Mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu artinya bagi kita. Hari ini pun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Barangkali kita sedang menghadapi usaha yang sedang sulit, barangkali kita sedang menghadapi sakit penyakit, barangkali ada masalah dengan pekerjaan kita, barangkali ada masalah dengan berbagai hal lain, tetapi inilah firman Tuhan kepada kita hari ini bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Itu juga yang dikatakan oleh Yusuf ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya, maka ketika kemudian dia menjadi Perdana Menteri, dia katakan kepada saudara-saudaranya itu yang sudah pernah berbuat jahat kepadanya, dengan mengatakan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang dikatakan oleh Yusuf ialah Allah sanggup mengubahkan, Allah sanggup menggantikan rencana jahat orang lain, Tuhan ubahkan menjadi rencana baik bagi orang yang mengasihinya, yaitu bagi kita orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira di tengah-tengah masa pandemi sekarang, saya membaca di surat kabar bahwa di Jawa Barat ini ada 150 hotel, baik yang berbintang maupun yang kelas melati, yang sudah dijual secara online. Ada yang 25M, ada yang sampai ratusan miliar, kalau itu hotel yang berbintang. Tentu kita tahu ini adalah gambaran bagaimana kemudian dunia usaha, terutama industri pariwisata, mengalami pukulan yang sangat berat karena pandemi ini. Barangkali kita pun mengalami hal yang sama, walaupun barangkali tidak sampai bermiliar-miliar, tapi kita menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kehidupan, dan kadang-kadang juga kita menjadi paranoid, menjadi sangat curiga. Kalau ada batuk sedikit, kalau demam sedikit, kalau kita merasa tidak enak badan, kita kemudian mencurigai bahwa kita sudah terpapar virus corona. Dan ada satu orang teman saya tadi malam WA saya, katanya, oh, ini kami sedang galau bang, katanya. Karena ada tetangganya 50 meter dari rumahnya yang meninggal karena COVID-19. Dan tentu mereka satu keluarga walaupun menutup pintu dan jendela rumah mereka, tapi mereka tahu juga karena mereka dokter, virus itu bisa menembus sela-sela jendela kita atau di sela-sela pintu kita. Oleh karena itulah kemudian saya katakan, pandemi ini mengajarkan kita untuk tahu mana yang terpenting dalam hidup dan mana yang kurang penting. Sekarang kita diajarkan untuk tahu pentingnya hidup. Barangkali selama ini kita mementingkan aksesori kehidupan, bukan hidup itu sendiri. Tetapi sekarang melalui pandemi ini kita kemudian menjadi sadar kalau kita masih bisa hidup, puji Tuhan, dan kita berusaha untuk menjaga, merawat
kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke lagu yang tadi kita nyanyikan. Lagu itu mengatakan, aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Jadi kasih dan kemurahan Tuhan itulah yang menghiasi kehidupan kita. Sekali waktu ada seorang pendeta bernama Polikarpus. Dia ditangkap karena dia beriman kepada Tuhan. Ini peristiwanya pada abad kedua, pada tahun 165. Kemudian polisi meminta dia supaya Polikarpus menyangkal imannya. Polisi mengatakan, hai Pak Tua, sayangilah nyawamu, sangkallah Tuhanmu, dan kemudian sembahlah Kaisar. Tapi apa jawaban pendeta Polikarpus? Ini yang menarik. Dia mengatakan, selama 86 tahun, aku melayani Tuhan Yesus, sekalipun dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku mengecewakan dia hari ini? Saudara-saudara, itu kesimpulan dari Polikarpus selama 86 tahun, sekalipun Tuhan tidak pernah mengecewakan dia. Saya kira ini juga mesti menjadi pengakuan kita, bahwa selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan tangan Tuhan, maka kalau kita mau jujur, maka semestinya kita mengatakan sekalipun Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saya sudah 36 tahun percaya kepada Tuhan. Mulai Mei 85 sampai sekarang tahun 2021. Saya pun mengatakan bahwa sekalipun Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Saya berulang-ulang kali mengecewakan diri saya sendiri, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun mengecewakan saya. Kalau misalnya saya ingat ketika saya berada di kampung itu selama 6 tahun, banyak sekali kepahitan yang saya alami. Sehingga kemudian saya menulis satu artikel yang kemudian saya tulis dalam buku 15 tahun bersama dengan Giki. Waktu ibu saya hidup, dia membaca buku itu dan dia menangis, katanya, tidaklah seperti yang engkau katakan, nak, katanya. Tidak ada maksud kami membuang engkau, hanya kami taruh engkau ke kampung di Munte ya supaya engkau baik. Oleh karena itu ketika saya lihat orang tua, waktu kita masih gereja on-site, saya lihat orang tua turun dari mobil bersama dengan anak-anaknya, berjalan bersama, atau ibu dengan anak-anak karena suami memarkirkan mobil. Maka saya bayangkanlah betapa bahagianya anak-anak di tengah-tengah gereja kita karena mereka ada bersama-sama dengan orang tua mereka. Dan kalau kemudian ada orang tua yang misalnya mau mengantarkan atau menyerahkan anaknya kepada kakek atau neneknya, barangkali saya akan marah atau menegurlah paling tidak, bahwa itu perbuatan yang saya kira tidak boleh lagi kita lakukan pada hari-hari sekarang ini. Dulu barangkali itu sudah tradisi banyak orang tua, karena orang tua punya banyak anak, punya banyak kesibukan, sehingga kemudian sebagian anak itu diserahkan untuk dirawat oleh kakek atau dirawat oleh paman. Tapi hari-hari sekarang saya kira itu sudah tidak layak lagi kita lakukan. Tetapi kalau saya lihat bagaimana kemudian perjalanan hidup itu bisa berjalan, saya kemudian simpulkan bahwa sekalipun Tuhan, bahkan sebelum saya percaya pun Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah memelihara, sehingga saya bisa sebagaimana adanya saya pada hari sekarang ini. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi baik pada waktunya. Saya membaca satu cerita di Jerman tentang seorang anak yang ingin masuk tentara dan ingin menjadi jenderal. Maka dia berlatih keras untuk menjadi jenderal, berusaha dengan segala cara supaya dia bisa masuk ke tentara angkatan darat, tetapi tes sekali dia mengalami kegagalan. Dia lebih banyak lagi berdoa, dia banyak lagi melayani. Apa yang dikatakan oleh pendeta dia lakukan dengan satu tujuan, supaya dia bisa masuk tentara. Tetapi setelah tes yang berikutnya pun
dia gagal. Akhirnya dia marah, dia kecewa kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan tidak adil. Aku sudah melakukan semampuku apa yang Tuhan perintahkan. Tapi mengapa Tuhan tidak izinkan aku menjadi seorang jenderal? Akhirnya dia masuk fakultas kedokteran dan kemudian menjadi seorang ahli bedah. Dan dia menjadi seorang ahli bedah yang terkenal. Banyak orang yang ditolong. Banyak orang-orang tua yang sudah gentar karena anak yang mereka kasihi sudah terancam kematian. Tetapi ketika dokter ahli bedah ini menanganinya, anak-anak mereka bisa kemudian sembuh. Sehingga dokter ini menjadi sangat terkenal. Dan kemudian sampai pada waktunya dia meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal dunia, dia masih membawa kemarahan, membawa kebencian kepada Tuhan karena tidak mengizinkan dirinya untuk menjadi jenderal. Dan ketika sampai dia berjumpa dengan Tuhan, dia menyampaikan keluhannya dan menyampaikan protesnya kepada Tuhan. Mengapa dia tidak Tuhan izinkan untuk menjadi seorang jenderal? Padahal dia punya kemampuan yang memadai. Atau bahkan lebih daripada orang-orang lain, teman-temannya yang bisa masuk tentara dan kemudian menjadi jenderal. Tapi kemudian Tuhan sampaikan kepadanya, pandanglah ke langit dan lihatlah apa yang sudah engkau lakukan sebagai seorang ahli bedah. Lalu kemudian terpampanglah kepada dokter bedah itu bagaimana banyak orang yang tadinya kalut, tadinya frustrasi, tadinya gentar, tadinya takut, tadinya menderita, kemudian tertolong olehnya. Kemudian secara khusus ada satu peristiwa yang ditunjukkan kepadanya, seorang pemuda yang ingin menjadi tentara, tetapi kakinya mengalami gangguan, mengalami kecacatan, dan kemudian dibawa ke dokter bedah ini. Dia membuat kaki itu menjadi sangat baik, sehingga orang itu kemudian bisa masuk ke tentara dan kemudian menjadi jenderal. Dan kemudian Tuhan katakan, kalau tadi engkau menjadi jenderal, maka engkau akan menjadi seorang tentara yang penuh dengan kesombongan. Dan aku tahu itu, kata Tuhan. Tetapi sekarang lihatlah, engkau membuat orang menjadi jenderal. Apakah itu kurang bagimu? Maka kemudian dokter bedah ini tersungkur di hadapan Tuhan dan mengatakan, sungguh rancangan Tuhan lebih daripada yang aku pikirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira begitulah juga kehidupan kita. Ketika saya tamat Fakultas Sastra, saya bermimpi untuk bisa menjadi wartawan. Dan saya kemudian melamar ke surat kabar SIP, surat Sinar Indonesia Baru milik GM Panggabean yang ada di Medan. Dan kemudian ada teman saya di sana, Joner Siregar. Saya berharap bahwa teman saya Joner akan menolong saya, merekomendasikan saya untuk bisa menjadi wartawan. Tetapi saya ditolak dan itu membuat saya kecil hati. Dan kemudian saya menjadi editor pada seorang penulis Padan Sinuraya yang menulis banyak buku diakoni. Saya 6 bulan bekerja padanya. Kemudian setelah saya 6 bulan bekerja, saya ingat betul beliau memberikan saya gaji 500.000. Dan dengan uang itulah kemudian saya mendaftar ikut training atau kursus PPAK. Persekutuan Pembinaan Alumni Kristen di Bandung, di Lombok 37. Dan kemudian 4 bulan saya ikut training, dan setelah pulang saya masuk ke sekolah teologi di STT Metodis di Bandar Baru. Setahun setengah saya kuliah di sana, kemudian pindah ke Tiranus, dan kemudian seterusnya saya menjadi pendeta dan juga kemudian menjadi dosen teologi. Kalau sekarang saya ditanya, apakah saya mau kembali seperti saya waktu tamat kuliah menjadi wartawan? Saya kira sekaranglah atau keadaan sekaranglah yang tepat bagi saya, seperti yang Tuhan aturkan. Tuhan lebih tahu mengatur hidup kita menjadi lebih baik daripada yang terbayangkan oleh kita, dan Tuhan membuatnya langkah demi langkah, step demi step, keadaan demi keadaan menjadi sangat indah pada waktunya. Oleh karena itu bagian kita adalah
berserah kepada Tuhan, membiarkan Tuhan yang mengatur. Dan Tuhan akan membuat menjadi indah pada waktunya. Oleh karena itu juga ini menjadi pelajaran bagi kita. Anak-anak kita adalah anak-anak Tuhan, dan biarkanlah Tuhan yang mengatur anak-anak kita, menuntun anak-anak kita, kemanapun Tuhan tuntun mereka, pasti akan indah pada waktunya. Nah, sebentar nanti akan ada tahun ajaran baru, apakah anak kita akan ke SMK, ke SMA, ke universitas, atau ke sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi Alkitab Tiranus, atau kemanapun, semua akan menjadi indah pada waktunya. Bagian kita hanya membiarkan Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang mengaturkan kehidupan kita, langkah demi langkah, bagian demi bagian, dan lihatlah, Tuhan akan membuat masa depan kita indah, pengaturan Tuhan akan indah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan luar biasa disampaikan oleh Ayub. Dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub yang sudah kehilangan segala-galanya. Ayub yang sudah kehilangan harta bendanya. Ayub yang sudah kehilangan istrinya. Ayub yang sudah kehilangan 10 anaknya. Ayub yang sudah kehilangan teman-temannya. Tetapi Tuhan sanggup memulihkannya, sehingga berlipat kali ganda. Anak-anak, harta benda, semua Tuhan kembalikan. Sehingga Ayub katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saya, dalam hidup kita sekaliannya. Dan itu harus kita imani dengan sepenuh hati kita. Karena Rasul Petrus katakan, kalau kita ada hari ini, itu karena kita dipelihara dengan kekuatan Allah. Walaupun barangkali sementara ini kita mengalami penderitaan. Dan barangkali selalu saja ada penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi ada kuasa yang lebih besar yang memelihara kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun masih ada keadaan pandemi, walaupun ada resesi, ada kesulitan yang kita hadapi, tapi marilah kita percaya Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kesanalah kita menyerahkan harapan kita. Kesanalah kita berfokus, bukan kepada hari ini, bukan kepada keadaan kita hari ini. Karena kita sedang berjalan, sedang bergerak menuju sesuatu yang indah, yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin.